Perkenalkan, saya Syafa Zahra Wijaya dengan NIM 210404030. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penjaminan mutu pendidikan. Mutu pendidikan di sekolah dasar dan menengah adalah kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dengan standar pendidikan nasional atau SMP. Nah, mutu pendidikan tidak akan meningkat jika tidak disertai dengan penjaminan mutu pendidikan di sekolah. Penjaminan mutu pendidikan di sekolah merupakan satu kesatuan yang berunsur dengan mencakup organisasi dan proses padu yang berguna untuk mengatur segala hal atau kegiatan di pendidikan yang gunanya untuk meningkatkan mutu secara sistematis dan berkelanjutan. Penjaminan mutu pendidikan terdiri atas 3 hal. Yang pertama, sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan diikuti secara keseluruhan oleh satuan pendidikan tersebut. Yang kedua, ada sistem penjaminan mutu eksternal yang dilaksanakan oleh pemerintah, akreditasi, dan lembaga standarisasi nasional. Yang ketiga adalah sistematis informasi yang menunjang unsur dari kedua komponen sebelumnya. Nah, penjaminan mutu pendidikan mengacu pada aspek yang sudah diberlakukan. Adapun aspek yang diberlakukan tadi yaitu SMP atau Standar Nasional Pendidikan. SMP ditetapkan sebagai kriteria minimal yang harus diikuti dan dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan di Indonesia. Adapun poin-poin yang harus dibesertakan untuk memenuhi SMP tersebut adalah standar isi. Standar isi memiliki indikator untuk memenuhi atau memadai pembelajaran dengan cara mengadakan kompetensi, kelulusan, pengetahuan, serta sikap juga siswa yang dimana nanti pembelajaran bisa dilakukan secara maksimal dengan prosedur yang ada. Adapun indikator kedua dari standar proses tadi yaitu pembelajaran di sekolah sudah disiapkan matang-matang dan pelaksanaannya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Misalnya, rombongan siswa harus memadai dengan kelas-kelas yang ada. Lalu guru mengelola kelas sebelum pembelajaran, dan guru harus bisa membuat siswa mengerti akan apa yang ia pelajari sehingga ia tertarik untuk mencari tahu hal yang dia pelajari. Poin ketiga dari penjaminan mutu pendidikan adalah standar penilaian. Di mana standar penilaian ini harus memiliki indikator sesuai fakta dan dituliskan secara jelas dan tepat. Adapun komponen-komponen yang harus disertakan yaitu pengetahuan, keterampilan, serta sikap siswa. Lalu tentu saja harus dilakukan dengan teknik, objektif, dan akuntabel. Adapun poin keempat dari penjaminan mutu pendidikan adalah standar pendidikan dan tenaga pendidikan. Indikator pendukung tenaga pendidikan haruslah sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Standar Nasional Pendidikan, di mana poin-poin yang ditetapkan adalah seperti berspekulasi S1 atau D4, lalu berkarakteristik minimal baik, lalu tersedia untuk setiap mata pelajaran, dan jumlahnya haruslah sesuai dengan rombongan siswa yang ada di sekolah. Nah, selanjutnya yang harus dipenuhi adalah standar sarana dan prasarana. Untuk mencapai mutu penjaminan pendidikan yang tepat dan maksimal, haruslah sekolah memiliki sarana dan prasarana yang mendukung, seperti lapangan sekolah yang luas sesuai dengan jumlah siswa yang ada, lalu laboratorium IPA, perpustakaan, lapangan untuk bermain, kelas-kelas yang memadai, serta laboratorium komputer dan bahasa yang memadai juga. Nah, poin selanjutnya yang harus dipenuhi untuk memaksimalkan penjaminan mutu pendidikan adalah standar pengelolaan. Di mana indikator pendukung hal ini adalah pihak sekolah memiliki visi, misi, dan tujuan yang tepat dengan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Lalu kinerja harus diperbaiki dan dievaluasi lagi bersama-sama oleh kepala sekolah dan pihak-pihak sekolah lainnya, serta mengadakan kegiatan kesiswaan yang sesuai dengan fasilitas yang memadai juga. Adapun poin akhir yang begitu penting untuk memaksimalkan penjaminan mutu pendidikan.
sesuai SNP adalah standar pembiayaan. Standar pembiayaan ini harus diperhatikan oleh satuan pendidikan terhadap siswa-siswanya. Pihak sekolah bisa melakukan penelaahan data terhadap siswa yang dianggap kurang mampu dengan data ekonomi yang jelas, lalu memberikan potongan harga untuk iuran sekolah dan mengecualikan siswa-siswa yang dianggap memang kurang mampu dan kurang biaya untuk melanjutkan sekolah. Nah, adapun kesimpulan dari materi yang saya paparkan tadi adalah mutu pendidikan tidak dapat ditingkatkan jika tidak disertai dengan penjaminan mutu pendidikan yang maksimal. Maka dari itu, satuan pendidikan haruslah memenuhi standar nasional pendidikan dengan kriteria 7 unsur yang sudah saya jelaskan tadi, sehingga di mana nantinya tenaga pendidik dan satuan pendidikan dapat bekerja sama dan berintegrasi untuk memenuhi dan memadai sarana dan prasarana sehingga menunjang lebih maksimal kegiatan siswa yang aktif di sekolah. Sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.